Bagaimanakah cara bermakmum kepada seorang imam yang karena mempunyai penyakit tertentu, maka ia tidak mampu berdiri sehingga sholatnya sambil duduk? Sementara kami makmum mampu berdiri. Apakah kami makmum harus duduk karena mengikuti imam atau tetap berdiri, Pak? Baik. Ya, silakan, Pak. Ya, pemirsa yang dimuliakan Allah dan Anda yang saya hormati, ini juga pertanyaan yang bagus yang perlu kita ketahui bersama. Di sini saya sudah jelaskan, Anda di halaman 18 ya, bahwa telah dijelaskan dalam kitab-kitab fikih bahwa di antara rukun-rukun sholat itu ialah al-qiyamu lil qadir. Ya, berdiri bagi orang-orang yang kuasa atau yang mampu untuk berdiri. Ya, walaupun imam duduk ya, karena tidak mampu berdiri atau ajizan anil qiyam. Bagi para makmum yang mampu berdiri tetap harus berdiri, tidak boleh duduk mengikuti imam. Nah, jadi maksudnya walaupun katakanlah imamnya duduk karena enggak mampu, sementara makmum mampu berdiri, tetap si makmum itu Harus berdiri aja, tidak mengikuti duduk dengan imam. Ya. Masalahnya mungkin dalil bahwa kita ini sholat ini harus berdiri bagi yang mampu, karena ada hadis sahih, Andre, ada riwayat bahwa seorang sahabat Nabi namanya Imran bin Husain, ya, Husainnya kadang-kadang kita dalam bahasa Arab itu ada pakai ha, sin kecil, iya nun, Husain, tapi kalau ini Imran bin Husain, jadi ha, sod, iya nun, jadi nama bapaknya namanya Imran bin Husain. Ini Imran bin Husain ini pernah curhatlah kepada Nabi kita Muhammad SAW yang menyatakan bahwa li bawasir, artinya saya ini wahai Rasulullah punya penyakit wasir, beliau ini, sehingga untuk masalah sholat untuk berdiri nggak mampu. Bagaimana caranya kami sholat wahai Rasul, saya sholatnya bagaimana supaya diterima oleh Allah? Nah, Rasulullah SAW bersabda, sholli qaiman ya fa'ilam tastati faqaidan. Artinya kata Nabi, sholatlah Anda berdiri. Tapi kalau nggak bisa berdiri, nggak mampu untuk berdiri, baru duduklah. Nah, berarti dari hadis Nabi Muhammad SAW ini, bagi orang yang mampu berdiri, maka harus berdiri. Dan ulama mengatakan berdiri ini ketika sholat merupakan sholat fardu ya, merupakan salah satu rukun dalam sholat. Sehingga nggak sah orang yang sehat mampu berdiri tapi sholatnya duduk. Kecuali nanti dalam sholat sunat, baru boleh walaupun pahalanya separuh dari yang berdiri. Tapi dalam sholat fardu ini karena ada hadis Nabi sholli qaiman, sholatlah sambil berdiri, fa illam tastati faqaidan. Kalau nggak mampu berdiri baru duduk, berarti kan harus berdiri dulu. Kecuali kalau nggak mampu. Nah, jadi oleh karena itu bagi si imam ya sah sholatnya sambil duduk di depan. Kenapa? Karena memang dia nggak mampu berdiri. Nah, bagi makmum karena mampu berdiri Tetap harus berdiri. Makanya untuk lebih jelasnya saya kutipkan keterangan dari kitab namanya Al-Muhazzab ya, karangan Imam Abu Ishaq Asyirazi namanya. Ya, beliau mengatakan wa yajuzu lil qaimi ay yusalli khalfal qaidi li'anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam shalla jalisan wan nasu khalfahu qiyamun. Artinya dan boleh atau sah bagi orang yang mampu berdiri sholat di belakang atau bermakmum kepada imam yang sholatnya duduk. Karena Nabi Muhammad SAW pernah sholat sambil duduk, sedangkan manusia atau para makmum di belakangnya berdiri. Nah, kitab Al-Muhazzab ini, alhamdulillah saya sudah memiliki Pak Andre 2 jilid tebalnya, ya, telah diberikan syarah atau komentar oleh Imam An-Nawawi namanya. Nama lengkapnya Imam Abu Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi, wafat 676 Hijriah. Beliau di dalam kitabnya Al-Majmu' Syarhul Muhazzab, ya, jilidnya jilid 4 halaman 264, beliau mengatakan hadzal hadis fis sahihain wa kanat hadis salatu salat az-zuhri yaumas sabti awil ahadi tuwfiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaumal isnain rawahul Baihaqi, ya. Artinya hadis ini maksudnya adalah hadis yang tadi disebutkan oleh Imam Abu Ishaq Asyirazi dalam Al-Muhazzab, yakni Nabi Muhammad sholatnya duduk sementara para sahabat sholatnya berdiri. Ini kata Imam An-Nawawi sebagai pensyarahnya, pengurainya adalah hadis ini terdapat dalam kitab Sahih Bukhari dan kitab Sahih Muslim. Jadi istilah fis sahihain ini sudah menjadi masyhur dan sudah maklum di kalangan ahli-ahli hadis. Yang dimaksudkan adalah sahihain, 2 kitab sahih, maksudnya kitab Sahih Bukhari dan kitab Sahih Muslim.
Wa kanat hadhihi salat az-zuhri yaum as-sabti awil ahad. Dan salat yang dilakukan oleh Rasulullah dengan para sahabatnya ini adalah salat zuhur. Harinya ada dua riwayat, ada mengatakan hari Sabtu atau hari Ahad. Ya, kita enggak nyebut hari Minggu tapi hari Ahad ini, awil Ahadi ya. Enggak yaum as-sabti awil Minggu tapi yaum as-sabti awil Ahadi. Tufiya sallallahu alaihi wasallam yaumal Isnin. Sedangkan Rasulullah SAW wafatnya pada hari Senin. Jadi artinya setelah beliau melakukan sholat berjamaah dengan sahabat, dengan beliau duduk, sahabatnya pada berdiri itu nggak lama. Karena setelah beliau melakukan itu, hari Seninnya beliau meninggalkan alam fana. Nah, kemudian kita tambahkan juga di dalam kitab Al-Um karya Imam Syafi'i, ya, juz 1 halaman 152, walau sholat ahadun yutikul qiyamah khalfa imamin qaidin faqa'ada mah lam tujisihi sholatuh. Kata Imam Syafi'i dalam fatwanya, jika seseorang sholat yang mampu berdiri bermakmum kepada imam yang sholatnya duduk, kemudian orang makmum itu duduk mengikuti imamnya, maka tidak sah sholatnya. Ketika misalnya di suatu tempat memang tidak ada lagi yang siap atau yang pantas jadi imam kecuali yang sakit, yang harus duduk tadi, maka persilahkanlah. Karena kan nggak semua orang bisa jadi imam, walaupun sakit tetap menjadi imam. Namun ketika yang makmumnya ini sehat, tidak ada yang sakit kayak imam, maka tetap menurut keterangan Imam Syafi'i ini harus tetap berdiri. Tidak ikut dengan imam yang duduk. Karena persyaratan di antara rukun sholat itu al-qiyam lil qadiri, harus berdiri bagi yang mampu. Kecuali makmumnya memang lagi nggak mampu juga. Ya, makmum sama-sama ajiz bahasa Arabnya. Kalau sama-sama duduk juga nggak apa-apa, karena nggak ada kemampuan. Tuh. Kalau yang makmumnya mampu, wajib berdiri. Walhamdulillah wa la